Teman-teman, sesuai request, kita juga melakukan tes tanjakan untuk Honda BR-V. Ini yang paling mahal nih, Prestige Honda Sensing. Halo teman-teman, selamat datang di channel Grid Auto Honda BR-V. Tepatnya Honda BR-V Prestige Honda Sensing. Jadi ini yang paling mahal, yang paling lengkap. Harganya 342,9 juta. Lebih mahal dibanding Honda BR-V Prestige biasa yang di 324,9. Dan kita pengen ulas sekarang kira-kira apa saja plus minus. Seberapa kenceng dia, seberapa irit dia, dan bagaimana rasa berkendaranya. Dan untuk itu, ikutin terus videonya ya. Kita mulai dari dimensinya dulu teman-tean. Ini secara postur adalah mobil yang lebih besar dari BR-V yang lama. Dia lebih tinggi 19 mm, kemudian wheelbase-nya ini 38 mm lebih panjang. Lalu panjang keseluruhannya itu 34 mm lebih panjang, sehingga kita bisa memastikan bahwa ini adalah generasi yang lebih jumbo ukurannya. Dan kita artinya bisa berharap lebih banyak sama akomodasi. Nanti kita bahas. Nah, ini ground clearance-nya teman-teman sekarang jadi 220 mm, artinya 19 mm lebih tinggi, lebih jenjang kakinya dari BR-V lama. Dampak positifnya udah jelas buat mungkin teman-teman yang suka outing, buat teman-teman yang juga suka ngelewatin jalan yang berlubang atau banyak polisi tidur, daerah rumahnya atau kantornya, ya jadi lebih fleksibel. Tambahan lagi dengan ground clearance lebih tinggi, dia jadi lebih luas untuk ngelewatin misalnya genangan air atau genangan masa lalu. Alah, kenangan ya Ki ya. Nah, sehingga secara postur, secara dimensi lebih panjang, lebih tinggi, lebih lebar juga, dan dia lebih fleksibel karena ground clearance-nya juga lebih jenjang gitu. Kemudian soal desain teman-teman, buat saya BR-V yang ini lebih enak dilihat. Gak hanya soal tangguhnya dengan bonet yang lebih tinggi, dia kelihatan lebih kokoh gitu ya. Model keseluruhannya, siluetnya pun juga lebih enak. Dan yang saya suka adalah meskipun dia berusaha terlihat tangguh, tapi dia juga berhasil untuk terlihat mewah, terasa mahal. Kalau menurut teman-teman gimana? Desainnya oke apa enggak? Tulis di kolom komentar ya. Dan ini ada roof rail yang bahannya ternyata plastik. Jadi ini rasanya sulit ya kalau dijadiin untuk penopang beban beneran buat roof box atau roof bag. Jadi ya hemat kami ini hanya sekedar gimmick. Lalu ini teman-teman, by the way ini kekunci kita. Nah, biar kebuka. Ini ada kamera, tapi bukan 360. Meskipun ada kamera di belakang, ini bukan 360 karena ini hanya di sisi kiri, dan ini berfungsi untuk fitur lane watch. Jadi ketika lagi jalan, ketika lane watch itu aktif, dia bisa menyortir ke arah blind spot. Artinya dia jadi lebih aman. Di bagian belakang teman-teman, model lampunya 3D pahatannya buat saya sih keren. Ini salah satu hal yang ngebuat dia impresinya terlihat mewah gitu, dan saya seneng dengan material bumper sampai over fender di samping, lebih tangguh lah buat ngadepin cipratan kerikil atau batu kecil di jalan. Dan sayangnya meskipun ini nggak berpengaruh bagi performa pengereman, tapi bagi sebagian orang rem cakram atau tromol itu penting. Sekali lagi, meskipun nggak berpengaruh bagi performa pengereman, artinya dia sudah cukup pakem untuk bobot dan kecepatannya, tapi ini masih tromol teman-teman. Mungkin mereka yang suka sama rem cakram akan mempermasalahkan ini gitu. Tapi secara keseluruhan impresinya saya suka, termasuk ketinggiannya juga oke, 220 mm. Jadi ya lebih apa ya, lebih enak ngeliatnya di jalan. Yang saya suka juga teman-teman, ini konfigurasi pelipatannya bisa lantai rata. Bahkan ini ada levelingnya nih. Bisa ditaruh di atas supaya dapat lantai rata. Jadi ya lebih enak ketika mengakomodir barang yang butuh lantainya rata. Gitu oke lah.
bagian dalam teman-teman. Ini adalah lingkungan yang terasa lebih mewah dibanding BRV lama. Atau dibanding sama beberapa rivalnya, dia jadi sekelas dengan Mitsubishi Xpander Cross dan Suzuki XL7. Ya, di kokpitnya terasa lebih mahal. Oke, dan memang mahal sih, 342,9 juta, wow. AC-nya sudah auto, tapi sebelum masuk ke fitur saya mau ngejelasin dulu bahwa ini feel-nya termasuk tekstur atau keempukan dari joknya ini buat saya, ini kalau dipakai di mobil di atas 500 juta, bahan seperti ini menurut saya layak, karena memang ini bagus banget gitu. Tapi secara keseluruhan, feel-nya teman-teman, dan ini di setirnya, diameternya pas, dan dia enak digenggam teman-teman. Halus tanpa terasa licin. Enak banget nih. Kemudian soal fitur teman-teman, fasilitas tadi masuk pakai smart entry, kemudian nyalain mesin pakai tombol start stop, dan lebih jauh ini ada remote engine start. Jadi kalau mobil lagi diparkir terus pengen dinyalain mesin supaya nanti pas masuk AC udah nyala, lalu kabin udah adem, bisa. Asik nih. Lalu ada auto AC, kemudian airbag ada 6, dia ada vehicle stability assist, stability control, lalu ada hill start assist, jadi oke buat ngadepin tanjakan, start di tanjakan. Kemudian dia ada kamera parkir tapi bukan 360 sayangnya, dan dia juga ada kamera samping yang lane watch itu. Jadi ketika lane watch itu aktif, dia bisa menyorot ke arah blind spot, jadi lebih terlihat, lebih aman. Lalu fitur lainnya adalah dia punya walk away auto lock, jadi kalau misalnya ninggalin mobil, kunci di kantong gitu ya, mobil akan kekunci sendiri. Secara security juga lebih baik berarti. Dan dia ada Apple CarPlay, ini saya suka nih karena memproyeksikan audio dan visual di head unit, jadinya juga lebih aman di jalan dan lebih nyaman juga tentu. Dan yang paling istimewa adalah adanya fitur Honda Sensing teman-teman, kayak Toyota Safety Sense. Nah itu Honda Sensing, dia ada LCAS yang bisa counter steer untuk tetap di jalur yang benar. Lalu dia juga ada collision mitigation braking system, bisa ngerem sendiri, dan ada adaptive cruise control teman-teman yang bisa ngegas dan ngerem sendiri sesuai dengan kecepatan yang diset. Ya buat saya Honda Sensing itu memberikan Honda BRV baru kemampuan semi otonom, sehingga lebih enak dan taste-nya lebih modern berarti kan. Meskipun bagi beberapa orang fitur semi otonom itu ya nggak lebih penting dibanding keasikan mengemudi mobil itu sendiri. Dan kalau itu pertanyaannya, apakah BRV adalah mobil yang asik dikendarai dibanding mobil yang sekelas dengannya, Xpander Cross sama XL7? Buat saya iya. Ini adalah mobil yang sangat enak dikendarai teman-teman. Buat pengemudi ini menyenangkan. Di kursi baris kedua teman-teman, masih dengan kenyamanan material yang terasa mewah. Ini legroomnya teman-teman bisa lihat di sini bisa sampai 10 jari, tapi ini sliding, jadi masih bisa dimaju mundurin. Nah itu tadi yang paling mundur 10 jari, kalau yang paling maju ya 4 jari lah ya, artinya komprominya mungkin di sekitar segini. Nanti saya tunjukin juga di bagian belakang. Tapi kalau diisi hanya 5 penumpang, ini hitungannya nggak sempit, jauh dari sempit. Terus dengan interior warna hitam juga oke. Lalu di sini ada armrest tanpa adanya cup holder. Nah kepraktisannya teman-teman, ini bisa buat naruh brosur, kelihatan ya. Yang saya suka adalah ini di dalam kantong masih ada kantong lagi yang bisa buat naruh HP dengan bentuk yang terlihat elegan. Buat saya ini terlihat elegan teman-teman, jadi terasa lah mahalnya. Tapi hanya di sebelah kiri, yang di kanan nggak ada. Dan nggak ada cup holder tambahan selain yang ada di door trim. Jadi di armrest nggak ada, di sini nggak ada. Intinya saya pengen mengatakan bahwa oke, dia secara kepraktisannya udah cukup, tapi nggak sampai impresif.
Dan sekarang saya pengen nunjukin di kursi baris ketiga teman-teman. Ini saya set dulu. Misalnya di sekitar 5 jari. Kurang mundur ya. Iya nggak Ki? Iya kurang mas. Segini ya, misalnya 5 atau 6 atau 7 jari. Kemudian ini saya lipat. Ini yang di kursi pengemudi udah di set untuk driver setinggi saya teman-teman, 168 cm. Dan di baris ketiga ya dengan legroom yang ada di baris kedua, dia hanya 2 jari teman-teman. Lalu di sini nggak bisa dimaju mundurin, artinya fix, tapi dia bisa di reclining. Oke, sandarannya bisa relax, tapi legroomnya ya biasa saja. Kalau headroomnya udah lebih dari 5 jari udah fine. Dan tadi saya juga belum nunjukin kayaknya ya. Ini bisa di reclining, cuma ini yang paling rebah. Akomodasi bener dia sudah lebih panjang wheelbase maupun bodinya secara keseluruhan. Cuma kalau untuk kelegaan kabin, kayaknya dia masih belum bisa lebih lega dibanding XL7 ya. Tapi ya yang penting ini nggak sempit. Teman-teman, kalau rasa berkendara buat saya Honda BR-V ini udah jauh lebih enak dibanding yang generasi sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu khasnya Honda banget. Nah, khasnya Honda mau di mobil apapun, hatchback, sedan, MPV, SUV itu memang lebih firm, bantingannya lebih keras sehingga dia lebih nyaman untuk bermanuver. Ketika membelok dia terasa lebih tangkas dibanding misalnya mobilnya Toyota, Daihatsu atau Suzuki. Nah, BR-V yang ini masih dapat ketangkasan itu, cuma dengan bantingan yang lebih empuk. Saya pun juga kaget kalau yang sekarang nih, ketika berhadapan dengan polisi tidur atau mungkin jalan berlubang, dia lebih beradab bantingannya, lebih enak buat yang suka dengan bantingan empuk. Kan penggemarnya Honda biasanya menerima gitu ya kalau misalnya mobilnya bantingannya keras, tapi ini enggak, ini lebih oke, lebih empuk dibanding BR-V lama. Nah, kalau soal kecekatan mesin, transmisi, ini meskipun tenaganya beda tipis nih yang lama dengan yang baru, tapi dengan 121 dk dan torsi yang peaknya itu di 4300 rpm, menurut saya ini menjadi mobil yang lebih luas. Jadi buat saya mobil ini adalah mobil yang lebih capable untuk menyenangkan pengemudinya, baik ketika kosong maupun penuh, atau mungkin ketika berhadapan dengan tanjakan. Nah, yang saya suka adalah ini mobil kalau teman-teman suka dengan zigzag gitu, misalnya berpindah jalur secara cepat, ya lebih memberi percaya diri bagi pengemudinya. Ini bantingannya lebih empuk iya, tapi dia tetap bisa menghasilkan rasa berkendara yang menurut saya itu tajam teman-teman. Kalau dibanding sama Xpander Cross, dibanding sama Suzuki XL7, ini lebih enak buat nikung. Dan untuk bantingan dia pun juga oke sih menurut saya. Xpander Cross adalah mobil yang lebih empuk bantingan suspensinya, tapi ini meskipun nggak seempuk Xpander Cross, hemat saya ya, ini tetap bisa memberikan rasa nyaman. Jadi buat saya BR-V yang sekarang itu tetap kecekatannya, tapi dengan karakter suspensi yang lebih nyaman. Dan by the way ini ground clearance-nya tinggi teman-teman, sekarang di 220 mm, artinya adalah prestasi buat saya ya bagi Honda ketika ground clearance-nya sudah lebih tinggi tapi dia masih bisa menjaga stabilitasnya dan kenyamanan dengan lebih baik. Karena konsekuensinya biasanya kalau ground clearance-nya ditinggiin, bantingan dikerasin nih supaya nggak limbung, tapi ini enggak, ini masih memberikan kompromi yang oke lah dibanding Xpander Cross sama Suzuki XL7, sama-sama MPV yang crossing over dengan SUV 7 penumpang. Ini adalah mobil yang rasa berkendaranya lebih fun buat saya. Dan kita sudah tes teman-teman, 0 sampai 100 km per jam diselesaikan dalam 12 detik. Itu sebenarnya fine aja untuk sebuah mobil yang kapasitasnya 7 penumpang. Tapi
dibanding sama BRV lama, ternyata dia lebih pelan. Karena yang BRV lama itu dapat 11,8. Artinya ini 0,2 detik lebih lambat dari generasi sebelumnya. Dan saya ngerasa bahwa ini mesinnya fine, grafik tenaganya oke, terus transmisinya juga sigap. Cuma kok bisa lama, lebih lambat? Karena dalam bayangan saya ini akibat bobot yang lebih berat dengan bodi yang lebih berat, dengan dimensi juga lebih besar, sehingga ya performanya ketika ngepol itu nggak lebih kenceng dari yang model sebelumnya. Cuma yang pengen saya sampaikan adalah teman-teman, ini grafik tenaganya tuh enak. Dari 4300 rpm itu udah dapet torsi puncaknya, sehingga buat saya ini sigap untuk berakselerasi tiba-tiba, berpindah jalur gitu, lalu berakselerasi nyalip di kecepatan cruising gitu. Buat saya ini adalah mobil yang bikin pengemudinya pede, nggak ada gejala underpower, ya instan, lebih instan. Kayak misalnya langsung aja gitu, untuk tiba-tiba ini dari tadi di sekitar 30 lalu di sekitar 60-an km per jam. Jadi di dalam kota atau mungkin di suburban atau mungkin di luar kota, di sering kecepatan tinggi yang konstan gitu, grafik tenaganya enak, torsi, tenaga, dan kecepatan transmisi itu ngebuat mobil ini rasanya sigap. Ini yang serival sama dia itu MPV crossover. Ada Expander Cross, ada Suzuki XL7. Expander Cross itu ya crossing overnya dari Expander, teman-teman mungkin udah tahu. XL7 itu dari R3. Dan ini dulu dari Mobilio, kan cuma Mobilionya belum yang generasi yang sekarang ya. Kemudian soal konsumsi bahan bakar teman-teman, di rute dalam kota di 22 km per jam average speednya dia dapat 15 km per liter. Artinya ini udah lebih irit dibanding BRV generasi sebelumnya yang 14,5 km per liter, sama-sama di rute dalam kota. Lalu di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam ini dapat 18 km per liter nih. Artinya emang nih Honda BRV itu layak banget untuk dibilang sebagai mobil yang irit. Wow. Pencapaian efisiensi bahan bakar si BRV ini juga nggak lepas dari bahan bakar yang dipakai. Kita merekomendasikan Pertamax dari Pertamina. Pertamax itu RON-nya udah 92, jadi ya udah sangat optimal buat mesin modern seperti yang di BRV ini. Dengan RON 92 udah pas untuk sistem pembakaran, kemudian dia juga lebih minim meninggalkan residu RON 92. Lalu yang saya suka juga adalah soal sulfurnya teman-teman. Maksimal di 500 ppm, ya artinya kurang dari 500 ppm, sehingga untuk emisi jadi lebih ramah lingkungan. Dan ini si Pertamax itu dilengkapi dengan formula Pertatek, zat aktif yang bisa ngebuat pembakaran lebih optimal, mesin lebih bersih, dan mesin lebih terlindungi. Pertamina Pertamax. Teman-teman, saya sudah sampai di tanjakan di sekitar Babakan Madang, daerah Sentul. Nah, ini sudutnya variatif, ada yang 15 sampai yang sekitar 18-19 derajat, lumayan curam. Tapi saya pilih yang ini untuk titik startnya yang 17 derajat, supaya mirip dengan yang di tanjakan Andes yang di Soreang. Nah, sama-sama aspal, cuma bedanya adalah ini aspalnya lebih halus, jadi mestinya secara grip juga lebih oke. Kita coba aja. Teman-teman, sesuai request kita juga melakukan tes tanjakan untuk Honda BRV. Ini yang paling mahal nih, Prestige Honda Sensing. Nah,
Handicapnya itu tanjakannya 17 derajat dengan bobot total berapa kan? 507 kg. 507 kg yang kalau di rata-rata sekitar 72-an kilogram per orang ya. Iya. Dan sekarang tesnya adalah nih AC nyala dengan blower yang paling kecil tapi temperatur yang paling dingin. Traction control semuanya on, nggak ada yang dimatikan. Lalu ini D-Day. Kita coba sekarang rilis rem, gas. Kuat loh. Memang secara literatur tenaganya Honda BR-V itu lebih gede teman-teman kalau dibanding Veloz, Avanza atau Xenia. Ini memang merayap tapi dia tetap meyakinkan untuk jalan. Dan kalau di standing start ini udah fine, udah berhasil, kita nggak perlu melakukan rolling start. Jadi kita bisa bilang kalau Honda BR-V oke teman-teman ya. Oke. Mantap. Mantap. Dan sekarang sampai pada akhir ulasannya teman, kesimpulan. Ini Honda BR-V Prestige Honda Sensing, sekali lagi bahwa ini adalah BR-V yang paling mahal. Dia paling tinggi kastanya dengan fitur yang paling lengkap. Nah, ini mobil dibanding BR-V yang lama, buat saya ini udah jauh lebih baik. Bantingannya ternyata lebih nyaman meskipun ground clearance-nya lebih tinggi. Ground clearance yang lebih tinggi itu punya problem alami, cenderung lebih limbung teman-teman, tapi enggak. Hebatnya lagi, dia masih bisa mempertahankan stabilitasnya dan keasikan berkendara khas Honda. Jadi BR-V bagi saya adalah mobil yang lebih menyenangkan. Dan meskipun dia lebih pelan catatan akselerasi 0 sampai 100 km per jam, tapi dia bener-bener nggak terasa pelan teman-teman. Grafik tenaganya, torsinya itu enak dari putaran bawah. Sehingga buat teman-teman yang suka nyetir, saya bisa bilang bahwa ini adalah mobil yang lebih menyenangkan. Kemudian soal fitur adalah hal berikutnya yang menurut saya layak di-highlight. Karena dibanding sama rival-rivalnya yang crossing over antara MPV dengan SUV, Mitsubishi Xpander Cross dan Suzuki XL7, ini nggak ada yang punya fitur semi-otonom seperti BR-V Honda Sensing ini. Jadi ya dia udah unggul juga soal fitur. Nah, masalahnya adalah harga sih. Ini 342,9 juta. Jadi ya dia lumayan menonjol tuh secara harga dan itu yang menjadi handicap bagi Honda BR-V. Pertanyaannya, apakah dia worth buat dibeli? Kalau saya teman-teman, jujur saya nggak begitu sering make fitur-fitur semi otonom kayak di TSS gitu ya atau di Honda Sensing gitu, LCAS yang bisa belok sendiri atau adaptive cruise control yang bisa ngegas dan ngerem sendiri. Saya jarang pakai itu. Saya lebih seneng nyetir yang lebih lebih natural. Dan itu ada di Honda BR-V Prestige yang non Honda Sensing dan itu udah cukup buat saya. Jadi jawabannya kalau misalnya itu worth apa enggak, kalau saya teman-teman lebih worth atau lebih pilih tepatnya yang non Honda Sensing gitu. Itu saya sih preferensi pribadi. Mungkin itu dulu teman-teman. Dari kami jangan lupa like, subscribe dan komen supaya dapat info kalau ada video baru dari Grid Auto. Terima kasih. Hey, Veloz, Bang Rais. Teman-teman, Veloz dan Honda BR-V adalah segmen yang jelas berbeda. Ini kalau BR-V adalah campuran antara MPV dengan SUV dari Mobilio kan basicnya. Yep. Sementara kalau Veloz masih menjadi MPV murni kalau buat kita Haris ya. Iya, tapi memang ada beberapa kesamaan ya, terutama dari mesinnya sama-sama 1500, sama-sama CVT, sama-sama punya fitur canggih, sama-sama 7-seater, dan ya itu, banyak kemiripan sih. Sehingga kita akan komparasi aja nih antara Toyota Veloz Q CVT TSS yang paling mahal dengan Honda BR-V Prestige Honda Sensing yang paling mahal. Dan tunggu berarti di video berikutnya. Terima kasih.